Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Belakangan ini kita lagi dihadapkan dengan krisis chipset sejak awal tahun 2022. Ditambah lagi dengan serangan pandemi yang membuat produksi sebuah chipset jadi berkurang. Dengan terjadinya krisis chipset ini membuat HP-HP tahun 2022 menjadi korban. Agak kurang menarik bagi saya. Di lain sisi, HP yang keluar di tahun 2022 ini masih menggunakan chipset yang sama seperti tahun sebelumnya dan harganya malah yang di-upgrade. Alhasil, para tech antusias mikir dua kali untuk upgrade smartphone mereka di tahun 2022 ini. Dan juga untuk membeli HP pastinya untuk tahun 2022. Saya punya beberapa alasan mengapa mendingan tahan dulu untuk tidak upgrade HP di tahun 2022 ini sebelum kalian nyesal. Tapi dengan catatan semua alasan ini adalah opini saya pribadi. Jadi kalau misalnya kalian punya opini lain bisa langsung tulis di kolom komentar, ataupun mungkin kalian nggak setuju dengan opini saya, ya bisa juga bantah di kolom komentar aja. Sebelum masuk lebih dalam, kita kenalan dulu yuk dengan beberapa perusahaan yang memproduksi chipset yang sering dipakai oleh para brand smartphone. Pertama, ada perusahaan TSMC. Perusahaan ini memproduksi hampir semua chipset yang ada di dunia. Bahkan dia memegang pasokan chipset terbesar sebanyak 70% di tahun 2022. Dari mulai SoC MediaTek, Qualcomm, bahkan dia juga memasok untuk produksi chipset perusahaan besar sekelas Apple, AMD, Intel, dan juga Nvidia. Dan masih banyak lagi pokoknya. Lalu ada juga perusahaan Samsung Foundry. Jelas, Samsung Foundry ini menciptakan chipsetnya mereka, yaitu Exynos. Tapi nggak cuma memproduksi chipset aja ternyata. Samsung Foundry juga memproduksi komponen lain seperti edge storage, display, SoC, sensor kamera, dan lain-lain. Pokoknya nggak cuma dari segi SoC aja diproduksi di Samsung Foundry ini. Tapi dia juga memproduksi komponen-komponen lain yang nantinya dijual kepada brand-brand lain ya guys. Lalu ada juga perusahaan yang namanya Uni SoC yang sebelumnya ini bernama Spectrum Communication Inc. Tapi kemudian dia ganti nama menjadi Uni SoC pada tahun 2018. Chipset yang diproduksi dari Uni SoC juga bisa dikatakan cukup lumayan banyak ya guys ya, dan bisa dibilang cukup bersaing banget dengan SoC yang ada di pasaran seperti Snapdragon ataupun MediaTek. Nah, SoC unggulan dari Uni SoC adalah T618 dan juga Uni SoC T610. Tapi katanya rumornya ada Uni SoC versi baru ya dengan seri T yang saya belum bisa review sih itu SoC tipe apa. Tapi kalian tahu nggak sih ada satu perusahaan chipset loh yang jarang banget orang-orang ketahui, yaitu ZLQ Teknologi. Ini adalah salah satu perusahaan chipset yang berlokasi di Shanghai, Tiongkok. Dan Poco C40 menggunakan SoC ini yang sudah launching di global sana ya guys ya, dengan tipe GLQ ZR510 berpabrikasi 11 nanometer. Saya juga belum bisa review ini SoC sekencang apa, tapi semoga Poco C40 bisa masuk ke Indonesia ya guys ya. Karena SoC GLQ ini masih minim banget brand-brand smartphone yang menggunakan SoC ini. Katanya sih SoC ini tuh sekelas dengan MediaTek Helio G35 dan juga Snapdragon 450. Ya nantinya kayaknya menarik banget nih untuk kita compare ya guys. Oke, kita sudah kenalan dengan beberapa perusahaan chipset ternama tadi. Sekarang ada beberapa alasan mengapa kalian tahan dulu buat nggak beli HP di tahun 2022, atau tahan aja buat kalian yang pengen upgrade HP-nya. Dan mendingan saving aja uang kalian alias ditabungin ya. Pertama, chipset yang digunakan itu-itu aja. Ada beberapa smartphone yang beredar di pasaran, tapi kalau kita lihat SoC-nya yang dipakai itu-itu aja. Cuman dibedain serinya aja ya. Bahkan ada brand smartphone yang serinya itu dibanyakin, tapi chipsetnya itu-itu aja, sama persis bahkan. Ada yang lebih parahnya lagi nih. Ada sebuah brand smartphone yang menggunakan SoC-nya itu sampai 3 generasi. Waduh, kayak krisis chipset aja tuh brand. Bagi kita yang kaum mendang-mending pastinya ogah kan untuk upgrade, karena bedanya itu pastinya nggak signifikan, terutama dari segi performa. Memang pasti ada bagian yang di-upgrade sih ya selain SoC, seperti layar, kamera, ataupun fitur-fitur lainnya. Tapi sekalinya ada bagian yang di-upgrade, harganya itu tidak ramah di kantong. Poin yang pertama ini ada sangkut pautnya dengan kelangkaan SoC saat ini ya teman-teman. Apalagi permintaan dari para konsumen brand yang tinggi banget dan banyak untuk membuat SoC baru. Padahal nyatanya membuat SoC itu tidak mudah, layaknya seperti kalian beli top up Diamond Free Fire. Sekelas TSMC aja kelolahan untuk membuat satu buah prosesor baru. Karena mereka
Mereka harus meriset terlebih dahulu dan merekrut para karyawan profesional untuk membuat sebuah tipe prosesor baru. Jadi memang kalau kita lihat di tahun ini SoC-nya tidak ada seri baru ya guys ya. Apalagi dari seri Snapdragon seperti 400 series, 600 series, bahkan 700 series. Kalau dari MediaTek juga kita belum lihat si SoC barunya apa. Baru rumornya aja tuh bahwa akan munculin seri baru dengan seri G, tapi belum ada info lebih lanjut sih ya SoC-nya dengan nama apa. Kedua, harga HP makin kesini makin mahal. Di lain sisi, chipset yang itu-itu aja, tapi kalian sadar nggak sih HP zaman sekarang kok harganya tuh mahal-mahal ya? Bahkan ada brand yang harganya itu malah naik dari harga pas waktu pertama kali launching. Ibarat kata HP adalah investasi. Kalau saya boleh milih, lebih baik beli HP tahun lalu yang dimana harganya terjangkau, tapi spesifikasinya seimbang. Tidak ada bagian yang di-cut, walaupun memang umurnya udah hampir menginjak 1 atau 2 tahun. Tapi menurut saya kalau misalkan spesifikasinya itu masih layak banget buat dipakai dan harganya jauh lebih murah, ya mendingan HP second tahun lalu lah. Atau enggak HP baru tapi tahun lalu gitu loh. Salah satunya kemarin kita sempat review Samsung Galaxy A52s 5G yang dimana itu masih worth it banget buat dipakai di tahun 2022. Apalagi harganya sangat-sangat turun ya untuk sekarang. Tapi itu balik lagi ke kalian. Kalau misalnya kalian punya budget lebih ya dan kalian tertarik buat HP tahun 2022, not problem sih. Yang ketiga adalah masalah inflasi. Kita tahu sendirilah, belakangan ini lagi rame soal inflasi. Apalagi di Amerika sana, yang angka inflasinya itu tembus hingga 91% pada bulan Juni 2022. Dan di Indonesia sendiri memang angkanya tidak terlalu besar ya guys ya, cuma sebesar 2,56%. Untuk di bulan Januari sampai Mei di tahun 2022. Memang angkanya ini tergolong kecil untuk di Indonesia dan dampaknya tidak terlalu berpengaruh. Tapi alangkah baiknya kita saving money buat jaga-jaga ya teman-teman. Apalagi bahan pokok makin kesini kalau kita perhatikan makin naik ya guys ya. Jadi butuh spend dana lebih. Dan yang terakhir adalah saving money. Menurut saya pribadi dalam konteks seperti ini ya guys ya, yaitu krisis SoC alias System on Chip, harga HP pada mahal-mahal, mending kita saving money aja. Toh jika HP kalian masih layak banget buat dipakai di tahun ini, nggak ada salahnya kan kalian tahan dulu sebentar sampai tahun depan. Dan sampai benar-benar kondisinya stabil ya guys ya, dari mulai harga HP, SoC dan lain-lain. Saran saya mendingan saving money ya guys ya, bagi kalian yang pengen upgrade buat di tahun 2022 ini atau pengen beli HP baru. Namun tidak menutup kemungkinan jika nantinya di kuartal keempat tahun 2022 ini akan banyak HP-HP yang jauh lebih better daripada yang sebelum-sebelumnya ini. Mungkin bisa saya rekomendasikan nanti. Namun di prediksi saya sepertinya saya yakin 2023 bakalan banyak HP-HP baru dengan yang menggunakan SoC yang pastinya baru juga. Jadi ya mendingan sabar aja ya guys ya untuk nggak upgrade HP di tahun 2022 ini. Tapi kalau misalnya kalian punya duit lebih dan kalian anak konglomerat ya nggak masalah sih buat upgrade sekarang. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Memang sih ya, harapan kita di tahun 2023 nanti bakalan banyak HP-HP baru dengan yang menggunakan SoC baru juga. Saya pun juga belum tahu krisis SoC ini kapan selesainya. Karena kalau kita lihat di Taiwan dan China sana sedang lagi berperang. Jadi itu sangatlah berpengaruh juga terhadap produksi sebuah chipset. Ya semoga aja krisis chipset ini cepatlah berlalu. Jadi para tech antusias bisa bersemangat lagi buat beli smartphone. Kalau misalnya kalian punya pendapat lainnya ataupun punya alasan lain, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Karena kolom komentar terbuka untuk kalian. Kita bakalan diskusi bareng-bareng ya teman-teman. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan ataupun pengen nanya secara privat di Instagram, bisa langsung follow di Instagram @arvintekno. Dan Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.